老鬼，我那是找不到你。哼，这件寒甲是师尊，他是这便宜立马说改就改，这用的是心。劲武者的肉身根本无法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-418. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 417. Di Jumat kemarin, Muyun bersama dan yang lainnya memutuskan untuk pergi demi mencari tahu asal dari suara naga, yang ternyata itu berasal dari tulang naga. Melihat hal tersebut, Muyun pun menjadi begitu bersemangat karena dengan adanya tulang naga, maka ada organisasi yang dirinya miliki bisa meningkat lebih lagi. Hanya saja di daerah sana ternyata sedang ada pertarungan yang berlangsung, yakni di antara kelompok Hanyun dan dua orang yang sebelumnya pernah kita lihat. Dari dalam pertarungan itu sudah jelas kalau ketua ini bukanlah tetua sembarangan, karena ia mampu memberikan tekanan kepada Hanyun. Muyun sendiri menjadi tertarik dengan pertarungan mereka. Ia pun terus saja mendekat. Kembali ke pertarungan, tetua ini pun mulai melakukan sesuatu yang seketika saja membuat Hanyun ketakutan. Ia bahkan menggunakan armor suci yang memiliki kekuatan es untuk bisa melindungi dirinya dari serangan tersebut. Muyun pun merasa tertarik dengan armor tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan terus saja berlangsung di antara kedua orang ini, yang mana tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Muyun yang sejak tadi asik menonton, kini mulai melakukan pergerakan. Ia langsung saja menggunakan mode dragonisasi, yang menandakan kalau kini Muyun akan serius. Tidak berhenti sampai di situ saja, sebuah ledakan pun muncul dengan diikuti oleh beberapa harta yang juga Muyun keluarkan. Melihat apa yang terjadi membuat Hanyun terkejut. Namun ia tidak bisa berbuat apapun sebab Muyun telah menggunakan formasi penghenti waktu. Tidak berhenti sampai di situ saja, pedang Muyun sudah siap untuk menghabisinya. Beruntungnya armor suci yang Hanyun miliki masihlah mampu untuk menahan semua itu. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat orang-orang ini penasaran siapakah yang telah mengganggu pertarungan mereka. Bawahan Hanyun harus meninggoy karena efek ledakan dari serangan Muyun. Sedangkan Hanyun sendiri benar-benar terluka parah, bahkan armornya sampai rusak. Jika tanpa armor ini mungkin Hanyun sudah sejak tadi meninggoy. Di sini Hanyun mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi tetua ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya saja serangannya masihlah belum cukup untuk menghabisi Hanyun. Yang ada dia malah berhasil pergi melarikan diri. Pada akhirnya hanya tinggal Muyun dan kedua orang ini saja. Muyun mengambil armor suci yang ditinggalkan oleh Hanyun. Walaupun ini telah rusak, namun masihlah mampu untuk dirinya perbaiki. Akan tetapi niatannya untuk mengambil harta tersebut tidaklah dibiarkan oleh tetua ini. Tidak ingin adanya keributan, Muyun akan menukarkan harta tersebut dengan pedang miliknya. Ini bukanlah pedang sembarangan, namun pedang kelas poin immortal. Tentu jika mereka menerima hal ini, maka merekalah yang akan untung. Karena harta suci tadi sudahlah rusak. Karena Muyun sudah memberikannya, maka tetua ini pun mengambil pedang tersebut dan ingin pergi dari hadapannya. Namun Muyun tidak membiarkannya dan langsung memberikan tendangan manja kepadanya. Yang mana ternyata sejak awal Muyun sudah tahu siapa dia, begitu juga dengan tetua ini. Karena bagaimanapun mereka adalah teman lama. Pada akhirnya tetua ini pun mengubah penampilannya, yang mana ia tentu tidak bukan adalah lawan. 老鬼， Muyun begitu senang karena sudah cukup lama mereka tidaklah bertemu. Sejak Muyun datang ke 3000 dunia kecil ini, ia sangatlah ingin berkunjung ke sekte setan janji. Lawan membenarkan hal tersebut. Seharusnya Muyun tahu kalau hanya kultivator setan saja yang diperbolehkan untuk pergi ke sekte setan janji. Selain itu dirinya juga selalu berada di sana.
Berhubung muridnya ini tidak tahu siapa pria di hadapan mereka, jadi lawan memberitahu, namun sebelum itu dirinya kembali mengubah penampilannya. Ia pun memperkenalkan sosok Muyun yang merupakan murid dari Raja Peri Muyun. Mendengar apa yang gurunya katakan seketika saja membuatnya terkejut, karena ia bertemu dengan sosok yang sangat hebat. Lawan hanya bisa tertawa saja. Selain itu, ia menyarankan muridnya ini untuk meminta nasihat kepada Muyun, karena ia cukup banyak mengetahui tentang kultivasi jalan setan. Murid ini memberikan hormat kepada Muyun sebab sudah cukup lama bagi dirinya mendengarkan sepak terjang dari Muyun. Di sini Muyun tidaklah menduga kalau lawan akan mengangkat seorang murid. Sebenarnya cukup panjang cerita, apalagi ia ini sudah lama di sekte setan janji. Jadi tidaklah salah untuk menjadi seorang murid untuk meneruskan kemampuannya. Lawan akan menyerahkan armor ini kepadanya. Muyun tentu akan menerima hal ini. Hanya saja ia tidaklah mau menerima sesuatu tanpa memberikan sesuatu kepada mereka. Maka karena itulah ia akan memberikan pedang poid immortal kepada murid lawan. 告诉你，你想修魔，穆先生，就要我那是找不到你。哼，这件寒甲是师尊，他是这便宜。 Memegang secara langsung pedang ini tentu merupakan hal yang begitu mengejutkan. Karena bagaimanapun di seluruh 3000 dunia kecil ini saja pedang poid immortal sangat jarang ditemukan. Dan kini pedang itu ingin diberikan kepadanya. Muyun memberitahu kalau awalnya pedang itu berada di tangan Suanusin. Akan tetapi peri ini telah dirinya habisi, jadi jika ia mau menerima senjata itu, maka ia harus bersiap untuk menghadapi orang-orang yang ingin membalas dendam atas kematian Suanusin. Peri ini sama sekali tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Lawan tidak menyangka muridnya ini akan seberani itu, padahal ia sama sekali belum pernah melihat betapa luasnya dunia luar. Bagi Muyun, pedang ini akan cocok dia gunakan. Nah, setelah semua itu, Muyun mulai melakukan sesuatu yang tentu saja ia akan melakukan perbaikan pada armor suci milik Han Yun. Di saat melakukan pemeriksaan, Muyun sempat terkejut karena ada beberapa larangan yang telah rusak, yang menandakan kalau Muyun harus segera memperbaiki harta itu secepat mungkin. Dia mulai menulis kembali rune yang telah hilang dari armor suci ini. Terlihat dan jelas kalau Muyun sama sekali tidaklah kesulitan, yang seakan-akan ini adalah pekerjaan yang mudah baginya. Tapi bagi lawan ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Apalagi Muyun melakukan penulisan rune dengan kekuatan perinya. Hanya saja lawan penasaran karena seharusnya Muyun masih berada di ranah peri bulu. Namun bagaimana bisa ia memiliki kekuatan untuk menampung energi spiritual abadi sekuat itu? Jika lawan menyimpan kekuatan ini di dalam tubuhnya, maka sama saja dengan mencari mati. Sesaat kemudian, Muyun pada harinya telah selesai melakukan perbaikan, dan kini Bai Ming Hanji sudah seperti sedia kala. 立马说改就改，这用的是些劲武者的肉身，根本无法与对手处死，这是怎么回事？ Namun Muyun masihlah kepikiran mengenai alasan mengapa armor ini bisa rusak dengan begitu mudah. Apakah serangan dia dengan lawan terlalu kuat sampai-sampai tidak bisa ditahan oleh armor ini? Tapi jika diingat-ingat harta suci itu dimurnikan dengan baja kualitas tinggi. Untuk mengantisipasi kerusakan lagi, Muyun akan menambahkan air batu giok hitam. Dan ini Muyun yakin kalau armornya akan memiliki ketahanan yang cukup kuat. Apalagi armornya sudah mengalami perubahan. Apa yang Muyun lakukan hanya membuat lawan dan muridnya ini terkejut. Karena selain memperbaikinya, Muyun juga mampu meningkatkan kualitas dari armor suci. Setidaknya ini mungkin lebih tinggi dari kelas poid immortal. Muyun meminta untuk menyerang armor ini dengan pedang poid immortal. Baru saja ingin melakukan pengetesan, episode pada hari ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan dengan terjadinya sebuah pertarungan. Muyun tiba dan menyapa tetuanya. Melihat Muyun yang telah datang tentu saja membuatnya senang. Ia pun segera memberikan hormat kepada tuannya. Di sini Muyun menanyakan kondisi dari Shin Mangyu, yang ternyata mereka ini telah berpisah dengan kelompok Shin Mangyao. Mereka itu pergi ke arah sisi yang lain. Muyun paham, ia pun meminta untuk sementara waktu untuk menarik pasukannya dan membiarkan Xion Yunde pergi dari hadapan mereka. Karena bagaimanapun di lokasi ini pasti ada Baiju, jadi mereka harus segera menemukannya sebab ia memiliki sebuah teknik yang cukup merepotkan. Xion Yunde kesal karena Muyun pasti berencana untuk meminta bantuan.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.